Terima kasih Dokter Richard, sharingnya sangat insightful ya buat kita. Sama-sama, Mas. Dan kemudian saya mau mengantarkan teman-teman untuk menyiapkan diri di 7 Days Mindfulness ya, 7 hari untuk kembali tenang, sadar, dan terhubung dengan diri sendiri. Nah, ini program kita ini sudah masuk ke batch yang kedua. Dan di batch yang kedua ini kita ada penajaman di mana yang pertama dulu eh, berapa bulan yang lalu ya. Nanti saya akan tunjukkan hasil perubahan-perubahannya secara pengukuran secara saintifiknya. Dan sekarang penajamannya, fokusnya kita adalah di beberapa bagian ya. Nah, tentunya teman-teman juga pengen tahu mindfulness ini dasarnya dari mana. Ini alur dan judul kelas. Kalau teman-teman bisa perhatikan di slide, 7 Days Mindfulness ini basic, sangat basic sekali. Dan kemudian setelah ini akan mengantarkan Anda kepada 9 Days Mind Slim Basic, yaitu Five Magic Rule di dalamnya, dan juga filosofi melangsing, dan juga Anda tahu tentang 3 hal penyebab sulit langsing, dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan 10 Days Mind Slim Habit Builder, ya, di mana 10 hari ini uh, teman-teman melakukan transformasi, dan selanjutnya sampai 14 hari mengatasi emotional eating dan craving breakthrough, dan juga 7 Days Love Your Body and Feel Good. Kemudian disusul dengan 7 Days untuk motivasi bergerak dan aktif lifestyle. Disusul dengan 12 Days Feel Good About Yourself dan 10 Days Mind Slim Sustainable with Management Mindset. Jadi eh ini alurnya teman-teman. Kalau mungkin Anda perhatikan di Slimmer Dashboard kita, konten-konten ini akan sudah ada dan sebagian sudah ada dan akan kita siapkan untuk kelanjutannya. Jadi kalau kenapa materi atau kelas ini kita sediakan di Slimmer Dashboard? Karena ini ada sebuah penelitian yang menunjukkan kepada kita tentang intention behavior gap. Jadi antara keinginan dengan tindakan itu kadangkala tidak sejalan karena ada satu hal di pikiran bawah sadarnya yang menghambatnya. Sehingga intention itu keinginan ya. Anda ingin langsing, ingin sehat. Tapi kenapa tindakan tidak sejalan dengan hal itu? Berarti ada program di dalam pikiran bawah sadar yang perlu ditangani, perlu diatasi. Nah itulah makanya eh, kadang yang Anda perlukan sebenarnya bukan motivasi yang kuat atau tekad yang kuat. Yang Anda perlukan adalah sebuah proses di mana Anda experience sebuah perjalanan yang mudah dan menyenangkan. Toh boleh makan apa saja, kapan saja. Toh nggak pakai pil, nggak pakai diet. Toh nggak ada olahraga yang menyiksa. Ya, tadi sharing dari Dokter Richard menarik sekali ya. Saya juga bangga dengan Dokter Richard. Ternyata beliau bisa mempraktekkan dan menginternalisasi habit dari Mind Slim, ya behaviornya apa. Beliau bisa praktekkan dan sesuai dengan intentionnya. Nah, buat teman-teman yang saat ini antara intention dengan behavior masih ada gap, maka yang Anda perlu lakukan adalah ikuti apa yang kita sarankan dalam program-program Mindslip. Ya, jadi salah satunya adalah Slimmer Dashboard. Ya, selain program yang mungkin teman-teman sudah pernah ikuti, ada di sini beberapa klien private saya, ada juga beberapa yang pernah ikut grup terapi dengan Mainstream, ada juga yang mungkin belum pernah sama sekali. Nanti Anda silahkan perhatikan di eh, paparan saya. Nah, ini kalau teman-teman sudah bergabung di Slimmer Dashboard, silakan Bu Diana boleh diklik di bagian e-course. Home dulu deh, ke home dulu. Ini artinya udah login ya. Bu Diana udah login, statusnya aktif sampai September tanggal 2, 2026 kalau di slide. Oke, diklik di home, akan muncul ini ada 725 poin, artinya keaktifan Budiana ada di situ. Semakin aktif, poinnya semakin meningkat. Ini gamifikasi namanya ya. Jadi kalau nanti kita ada hadiah-hadiah, seringkali kita carikan yang poinnya paling banyak, berarti paling aktif di dashboard. Nah, terus kemudian cuma ini ya yang muncul ya, Budiana ya. Soalnya kalau pakai dashboard saya yang muncul dashboard sebagai tutor ya, sebagai mentor. Kalau di Budiana kan dashboard sebagai slimmer ya. Jadi teman-teman bisa sama dashboardnya. Kemudian langsung ke e-course saja dulu. Nah, teman-teman besok kalau bingung, oh sorry sorry, sebentar Bu Diana. Klik sebelah kanan, tadi saya diinfokan oleh pengembangnya, 7 hub.
klik yang fotonya Budiana profil. Oke, yang mana ya? Dia mengatakan nanti kalau teman-teman supaya nggak buka website, langsung ke aplikasi, jadi bisa diinstal. Bentar, bisa diinstal di Android Anda supaya nanti Anda cukup langsung klik aplikasi itu langsung masuk ke sini. Jadi nggak perlu harus buka websitenya. Bentar ya, ini dikasih contoh. Maaf, maaf, sebentar. Klik titik tiga di kanan atas, terus add to home screen. Klik titik tiga di kanan atas sebelah mana ya, Bu Diana ya? Eh, titik tiga di Mungkin kanan. kalau pakai HP ada titik tiga ya, Pak. Di Oh gitu sini ya? kok enggak ada ya? Oh nggak ada ya? Mungkin. Oh bisa jadi ya kalau ini kan Ibu pakai laptop ya, Bu Diana ya. Iya, Oke. iya. Nah teman-teman kalau pakai HP, ini instruksinya dari tim pengembang. Klik titik tiga di kanan atas, terus add to home screen. Hanya bisa di Android katanya. Jadi nanti akan muncul aplikasi itu di Android Anda. Jadi kalau Anda mau masuk ke dashboard ini, cukup klik aplikasinya ya. Nggak usah buka browser-browser gitu ya. Cukup langsung ke aplikasi. Oke, kita lanjutkan, Bu Diana. Eh, masuk ke e-course. Oke, masuk ke e-course. Nah, ini ada beberapa e-course di sini, banyak ya. Nah, yang akan teman-teman buka, tadi seperti instruksinya oleh Aisyah, hari pertama, eh, besok kita mulai, Anda klik 7 Days Mindfulness Batch 2, start hari Kamis, besok ya berarti ya. Nah, ini penjelasannya, apa itu 7 Days Mindfulness, silakan turun ke bawah, gulung ke bawah, gulung ke bawah. Nah, ini ada 13 lesson, terus kemudian mulai start learning. Mulai diklik start learning. Nah, untuk mengawalinya, silakan teman-teman isi form questionnaire ini, pre dan postnya, berarti ini yang pre ya. Jadi nanti tolong pas Anda buka Google Form itu, Anda isi di Anda checklist bagian pre. Nah, kenapa perlu Anda isi karena nanti di akhir sesi kita akan ukur perubahan di akhir sesi itu artinya di 7 hari ya, hari ke-8 atau hari ke-9 kita akan ukur perubahannya ya. Nah, ini isi formnya seperti ini, silakan Anda isi masing-masing. Belum ke bawah sedikit Bu Diana. Oke, kira-kira seperti ini isinya. Terus nanti ada 30 pertanyaan kalau nggak salah ya, 30. Oke, nah, 30 pertanyaan ini di awal lebih ke pertanyaan basic dulu, selebihnya adalah 30 pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan terkait dengan program. Oke, silakan Bu balik lagi ke dashboard. Ini Bu Tuti coret-coret. Gimana cara hapusnya nih? Maaf, terpencet-pencet tadi nah. Oke, oke. Gimana cara menghapusnya? Oke, silakan Bu Diana masuk ke dashboard lagi. Nah, setelah diisi, masuk ke silakan hadir di live Zoom. Yang kedua, yang bawah, Bu Diana. Nomor 2, paling bawah. Diklik yang paling bawah, yang ini nih. Yang ini, Bu Diana. Nggak kelihatan ya? Silakan hadir di live Zoom. Next. Nggak kelihatan, Bu Diana. Oke. Nah, ini yang hari ini ya. Nah, ada ini sudah kita lewati. Kita next lagi. Oke, next ke bawah. Sorry, turunkan ke bawah. Nah, teman-teman, kalau Anda ingin menyimak video yang tadi, Aisyah ini ada di sini ya. Eh, apa itu 7 days mindfulness, apa manfaat untuk Anda untuk mulai melangsing, ya, kenapa ini menjadi basic. Ya, mungkin Anda di sini belum mengenal how to stop emotional eating, how to stop craving, tapi inilah basicnya. Dan tentunya inilah jembatan, teman-teman. Banyak mereka slimmer yang ngotot, tekadnya kuat, tapi mereka nggak mau mempraktekkan. Hanya pengen di awal, semangatnya di awal, kadang komplain, kadang bertanya banyak, tetapi ketika
diajak untuk memulai, mereka kadangkala merasa dirinya sebagai objek atau korban. Nah, sebaliknya, di sini kita mengajak teman-teman untuk menjadi subjek, pelaku, bukan objek. Karena kalau ciri-ciri objek adalah dia merasa dirinya menjadi korban, jadi kalau dia langsing atau nggak langsing, itu adalah tanggung jawab orang lain, bukan tanggung jawab dirinya. Sehingga kalau dia langsing atau nggak langsing, dia ada yang disalahkan. Nah, itu artinya adalah ciri-ciri menjadi objek. Sebaliknya, ketika Anda menjadi subjek, maka cobalah lebih aktif mempraktekkan apa yang setiap hari disarankan di sini. Silakan Bu. Next, now di day one. Di day one ini, silakan Anda play Dewan ini, pause and breathe, silakan Anda praktekkan latihan itu. Seperti tadi disampaikan oleh Aisyah, disarankan setidaknya eh, 10 menit lah Anda luangkan waktu. Dari 24 jam, masa 10 menit Anda tidak ada waktu. Nah, Anda silakan simak video itu, latihannya ada di dalamnya. Oke, next. D2, kita masuk ke D2. Ini juga ada beberapa latihan, silakan Anda minimal 2 kali instruksinya, simak minimal 2 kali, kadang perlu afirmasi atau perlu repetisi ya, pengulangan, sehingga Anda perlu menyimaknya minimal 2 kali. Oke, mungkin pagi atau siang malam, bebas ya waktunya. Silakan next, day 3. Di day 3, di sini tentang emotional awareness, kenali emosi tanpa harus menghakimi. Ya, ini menarik. Ibaratnya seperti Anda punya notifikasi handphone, banyak sekali notifikasi atau email masuk. Anda tahu dari mana notifikasinya, dari siapa, kira-kira apa. Nah, kadang nggak semuanya harus Anda buka. Ya kan? Nah, termasuk adalah kesadaran tentang emosi Anda. Nggak semuanya harus Anda proses. Ya. Nggak perlu Anda hakimi. Ya. Oke, lanjut. Dan nanti di hari Sabtu, tanggal 25 kita akan mengadakan Zoom lagi. Ini tentang healing from trauma diet. Ya, silakan Anda ikuti. Buat teman-teman yang waktunya ada, luang, ini Sabtu malam, malam Minggu berarti ya. Mudah-mudahan nggak sampai setengah 10, cukup 1 jam cukup lah ya. Kita akan masuk ke healing from trauma diet. Oke, next. Dan kemudian berikutnya di day 4, self compassion. Ini adalah arah untuk self acceptance. Ya, bagaimana Anda membangun, belajar lebih lembut pada diri Anda. Dan ini akan membantu Anda untuk self acceptance, dan nanti ini arahnya adalah pada feel good about yourself. Buat teman-teman yang pernah saya terapi, paham bahwa feel good about yourself ini adalah hal yang sangat penting dalam proses meningkatkan skala perawatan dan penjagaan diri Anda dalam proses melangsing. Oke, lanjut. Dan kemudian di day 6, day 5 ya. Kok day 6 tulisannya di sini? Day 5 tentang mindful eating. Jadi bagaimana Anda mulai bersiap untuk mempraktekkan Five Magic Rule. Seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Richard ya. Oke, lanjut. Kita ke day 6. Di day 6 ini satu hal yang membantu Anda untuk lebih tenang. Ya, kenapa? Ada yang pengen turun berat badan, gerusak-gerusuk, tekadnya kuat, banyak nanya, banyak komplain, tapi ternyata ketika mempraktekannya dia nggak merasa enjoy dengan dirinya. Ya, sehingga segala sesuatu seolah kayak membuat dirinya insecure. Ya, ketika merasa insecure, sehingga akhirnya terjadi apa? Proses yang dia lalui menjadi tidak berjalan dengan baik. Lanjut, next. Di day 7, terakhir, bagaimana kita mulai living mindfully, ya, teman-teman. Dan kemudian nanti di akhir, next, isi form kuesioner itu sama dengan yang pertama tadi. Cuma bedanya Anda tolong isi sebagai pos, bukan sebagai pre. Karena pre dan pos. Jadi Anda isi pos. Karena kalau Anda tulisannya salah, bukan pos, Anda checklistnya salah, bukan pos, nggak bisa dianalisa oleh sistem. Ya. Jadi harus pre dan pos.
Jangan post semua, jangan pre semua. Jadi ketika dan penulisan namanya juga sama ya, karena kalau namanya beda di pre sama post juga nggak akan di sistem nggak bisa menganalisa. Jadi pastikan nama juga sama persis, penggunaan nama dan kemudian pre dan postnya pastikan ada checklist. Dan kemudian berikutnya terakhir next live Zoom penutup dengan saya nanti atau dengan Mainstream Coach di Kamis tanggal 30 Juli ya. Eh, sat- Padahal menurut saya 1 Agustus. Ya, oke lah nanti sembari jalan ya. Oke, terima kasih. Terus kemudian kita back dulu ke dashboard, Bu. Nah, ke e-course lagi, ke home lagi, ke home. Oke, ke home. Oh, nggak ada form diskusi ya di situ ya. Oke, nah terus kemudian untuk tanggal ke event dulu, Bu. Ke event. Nah, di situ ada kalender. Coba gulung ke bawah, Ibu. Nah, di situ udah ada jadwalnya ya, live Zoom ya. Nah, nanti kalau teman-teman bingung, terutama yang nggak ikutan di Slimmer WhatsApp group, Slimmer Buddy, nanti silakan Anda akses link Zoom-nya ada di link yang di sini. Misalnya diklik salah satu, eh, nah nanti tinggal Anda link Zoom-nya ada, ya. Nanti langsung open di situ. Oke, terus kemudian udah open Zoom. Nah, kemudian kita ada form diskusi. Coba ke chat room, Bu. 7 days. Nah, ini klik di situ. Oh, ini yang lama ya, sebelumnya ya. Nah, nanti teman-teman kita chatnya di sini ya, diskusinya di bagian chat room. Eh, untuk progres apapun. Anda mau bertanya boleh, mau sharing boleh, bebas di sini ya. Seperti tadi disampaikan oleh Aiza bahwa tidak ada penghakiman, ini adalah ruang jujur, ruang bersama, ruang ruang yang nyaman untuk semuanya ya. Oke. Nah, ini fit adalah kayak timeline buat teman-teman. Baik, jadi ini cara menggunakan dashboard teman-teman. Dan nanti di e-course banyak banget yang bisa Anda akses. Ya, di e-course ini eh, ada beberapa video, ada beberapa tips, silakan Anda akses ya. Ini ada yang free, ya, ada juga yang premium, harus berbayar. Tapi mostly banyak kan free buat teman-teman. Ya. Nah, untuk audio hipnoterapi, saran saya Anda dapatkannya nanti dari landing page yang lain ya. Kalau dari sini nggak bisa di-download, nggak bisa diunduh filenya, hanya bisa di-play. Tapi kalau di landing page yang mainstream.id, Anda bisa unduh filenya, sehingga bisa disimpan filenya di email Anda. Oke, terima kasih Bu Diana untuk sharingnya. Nah, saya sampaikan juga result dari yang page pertama, perubahan mekanisme psikologis peserta atau kita sebut sebagai kapasitas psikologis individu. Setelah pretest dan post-testnya terisi dengan lengkap ya dan benar cara pengisiannya, maka hasil utamanya mereka craving terhadap makanan menurun. Padahal belum mengenal how to stop craving di sini. Terus kemudian emotional eating juga menurun. Padahal belum diberikan teknik bagaimana emotional eating, how to stop emotional eating. Dan kemudian kontrol diri saat makan meningkat. Padahal belum diberikan five magic rule. Ya, artinya hal-hal positif ternyata didapatkan dari 7 days ini ya. Dan kemudian perubahan psikologis yang paling menonjol adalah penurunan perilaku yang menghambat. Misalnya ada yang sulit menahan craving makanan, jadi turun 1,57 poin. Kemudian makan karena suasana hati buruk, jadi turun 1,29 poin. Makan karena emosi juga jadi turun. Nah, terus kemudian terus-menerus memikirkan makanan jadi turun, kehilangan kontrol saat makan juga menjadi turun. Ya, jadi temuan ini peserta kita amati lebih mampu mengendalikan keinginan makan dan lebih sadar terhadap pemicu emosional, tidak lagi menjadi makanan sebagai pelarian utama dari stres. Kemudian dampak positif terhadap kesejahteraan psikologis, kualitas tidurnya jadi lebih baik, naik 1,14 poin, durasi tidurnya jadi lebih cukup, 1 poin, naik, kepercayaan diri semakin meningkat,
penerimaan diri juga meningkat, mindful eating meningkat, motivasi aktivitas fisik juga meningkat. Ya, dan kemudian kesimpulannya, program Seven Days Mind Slim ini menunjukkan bahwa intervensi mindfulness yang singkat dapat memberikan dampak positif. Ya, salah satunya mengurangi craving, emotional eating, food obsession, dan eating control. Ya, meningkatkan eating control dan juga meningkatkan self esteem, mengimprove mindful eating Anda, better sleep quality, dan higher motivation for physical activity. Ya, jadi ini eh, pentingnya program mindfulness ini. Ya, ini secara individual yang di batch pertama kemarin kita bisa menganalisa progresnya dan juga ada hasil-hasilnya bisa diamati. Ya, kemarin pemenangnya yang kita amati ada sekian. Oke, kira-kira gitu. Dan buat teman-teman yang mungkin membutuhkan sertifikat